Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah menjelaskan maksud dari bab ini dan uraian pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa al-qira'ah dan al-ard termasuk hal yang diperbolehkan, bahkan sebagian memandang itu sama dengan membaca kepada alim, maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala setelah itu menyebutkan hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Haddatsana Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Beliau ini Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi. At-Tinnisi itu gelar tapi bentuknya nisbah. Ad-Dimashqi adalah nisbah kepada negeri Dimashq. Qala, beliau berkata, haddatsana Al-Layth, menceritakan kepada kami Al-Layth. Beliau adalah Al-Layth ibn Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fahmi, maula, Imam Mesir wa muftiha. Beliau adalah imam negeri Mesir dan muftinya. Alim kabir rahimahullah, Al-Layth ibn Sa'ad. Dan beliau adalah maula. Sebagaimana yang kita sebutkan, maula punya 3 makna. Dan makna maula pada diri beliau, yaitu beliau dulunya adalah bekas budak atau ayah-ayahnya bekas budak. Nah, dan beliau adalah imam besar. Sampai 2 murid beliau, yaitu Imam Syafi'i. Baik. Nah, Imam Syafi'i tidak berjumpa dengan Al-Layth bin Sa'ad, terlambat mengadakan rislah. Dan Muhammad atau Abdullah bin Wahab Al-Misri. Imam Syafi'i dan Abdullah bin Wahab Al-Misri keduanya juga berguru kepada Imam Malik Ibn Anas, imam yang terkenal. Namun Imam Syafi'i dan Abdullah bin Wahab mengatakan bahwa Al-Layth bin Sa'ad afqah min Malik, lebih faqih, lebih ahli dalam fikih daripada Imam Malik. Iya. Dari uraian ini sebenarnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari biografi Al-Layth dan muqaranah yang saya sebutkan tadi. Cuman saya cukupkan untuk memetik 2 masalah. Yang pertama, kadang seorang itu dari sisi nasab bukan keturunan orang yang tinggi, dari sisi kedudukan juga bukan orang yang tinggi, tetapi Allah memuliakan dia dengan ilmu. Maka ilmu yang menentukan kemuliaan seseorang. Dan akan lewat bersama kita mungkin beberapa sanad ya, yang disebut oleh para ulama sanad, silsilah rawi-rawi, semuanya penyandang cacat. Orang-orang cacat yang meriwayatkan. Ada yang rabun matanya, Al-A'mash, ada yang pincang kakinya, Al-A'raj ya. Namun imam, ahli dalam hadis, subhanallah, menunjukkan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang akan membuat seorang hidup mulia.
dan akan mengangkat derajat seseorang. Karena itu siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah, maka hendaknya ia menuntut ilmu dan hidup dalam keadaan menuntut ilmu. Ini yang seharusnya menjadi prinsip setiap muslim. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil dari kisah Imam Malik dan Laits bin Sa'ad, Imam Syafi'i dan Abdullah bin Wahab mengakui bahwa Laits bin Sa'ad lebih faqih dari Imam Malik. Diakui. Tapi mazhab Imam Malik lebih terkenal. Kenapa? Ada nggak antum yang pernah dengar mazhab Al-Laythi? Kalau mazhab Maliki sering ya. Tapi mazhab Al-Laythi ada di zaman terdahulu. Cuman murid Imam Malik itu banyak. Adapun murid Al-Laythi bin Sa'ad, beliau tidak seperti murid Imam Malik banyaknya. Dan bagaimana semangat mereka menyampaikan mazhab Imam Malik. Dan di sini letak berkah dari ilmu. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan artinya Laits bin Sa'ad tidak ikhlas, tidak. Tapi seorang itu kapan ia lebih ikhlas, maka Allah akan lebih memuliakannya. Muwatta Imam Malik salah satu karya dari ulama Islam. Ada yang mengarang Muwatta lebih besar dari itu. Sampai disebutkan bahwa Ibnu Abi Dhi'b, Muhammad bin Abdurrahman, mengarang kitab Muwatta lebih besar dari Muwatta Imam Malik. Ya. Maka orang-orang datang mengabarkan hal tersebut kepada Imam Malik. Maka Imam Malik berkata, "Maka lillahi baqi." Apa-apa yang dikerjakan karena Allah pasti akan tersisa hal tersebut, terus kekal dan akan bermanfaat bagi manusia. Dan subhanallah, keikhlasan beliau ini yang menyebabkan beliau sampai hari ini tetap dikenang dan kaum muslimin tetap mengambil manfaat dari ilmu beliau. Tapi nikmatnya sudah meninggal. Ketika disebutkan namanya Imam Malik, sebut rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Enak betul seorang alim itu, orang yang berilmu, didoakan oleh para malaikat sampai ikan-ikan di laut mendoakannya. Kadang seorang ia terbaring di rumahnya dalam keadaan tidur, seorang alim didoakan dengan karyanya, jasanya kepada umat. Ya, didoakan kebaikan oleh umat. Dan ini keutamaan ilmu, syaraf, keutamaan yang sangat besar. Karena itu hendaknya setiap orang berusaha untuk menggolongkan dirinya ke dalam orang-orang yang giat dalam menuntut ilmu. Dan setiap orang hendaknya mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah, mempunyai cita-cita yang tinggi, memberi manfaat untuk dirinya. Pertama, dia ikhlaskan niat. Dia mempelajari ilmu, niatnya adalah mengangkat kejahilan dari dirinya. Itu asas utama dalam menuntut ilmu. Tentunya setelah memegang ilmu, dia harus mengeluarkan zakatnya, hal-hal yang merupakan kewajiban. Tak boleh dia menyembunyikan ilmu, harus disampaikan, diajari orang yang tidak mengetahui. Ini semua dari lawazimul ilm. Maka jangan berpikir mempelajari ilmu itu untuk mengajarkan ilmu. Asal mempelajari ilmu, mengangkat kejahilan dari diri sendiri. Itu asal. Maka niat harus diluruskan. Baik. Kata beliau, An Sa'id huwa al-Maqburi. Dari Sa'id, beliau adalah Sa'id al-Maqburi. Di sini oleh Imam Al-Bukhari diterangkan al-Maqburi. Sebab di tingkatan ini kalau disebut Sa'id, langsung dikatakan An Syarik, dari Syarik akan ada iltibas. Sa'id siapa di sini? Ada beberapa kemungkinan. Maka beliau berikan isyarat bahwa Sa'id di sini adalah al-Maqburi, yaitu Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi.
ayahnya Kaisan. Jadi kalau nama biasanya Sa'id bin Kaisan. Iya. Al-Maqburi sebab dia tinggal dekat kuburan. Makanya dikatakan Al-Maqburi. Dan ada sebagian nisbah seperti itu. Laqab. Bukan artinya dia mempunyai laqab itu, tapi karena bertetangga akhirnya dinisbahkan seperti itu. Ya seperti Khalid bin Mihran Al-Hadda. Al-Hadda artinya tukang sepatu. Ya. Bukan beliau tukang bikin sepatu, enggak, cuma tetangganya ya adalah orang-orang yang pekerjaannya membuat sepatu. Akhirnya karena tetangga beliau kebanyakannya pembuat sepatu, beliau pun dikatakan Al-Hadda. Iya. Nah itu hati-hati. Ya, teman duduk itu mempunyai pengaruh. Nah, kadang memberikan warna pada diri seorang. Ini dalam kehidupan biasa saja, apalagi berkaitan dengan masalah agama. Iya. Wallahul musta'an. Baik, kata beliau an Syarik bin Abdullah ibnu Abi Namir. Dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, beliau dari rawi as-siqat ma'ruf. Annahu sami'a Anas bin Malik. Sungguhnya beliau mendengar Anas bin Malik yaqul, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajulun. Maka lihat ya, dari kebiasaan para sahabat, betapa banyak ini diucapkan tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas, dalam hadis Umar, bainama nahnu julusun ma'an Nabi, ittala alaina rajulun. Ya, dalam hadis yang panjang itu. Dan dalam hadis Irbad bin Sariyah, ya, mereka duduk bersama Nabi, Nabi memberikan wasiat. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Hampir kebanyakan kisah semuanya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan memang bahwa para sahabat terdidik untuk duduk duduk di dalam majelis ilmu, mengambil ilmu dan mendengarkan ilmu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatiannya ke situ. Semangat memberi faedah. Kadang ada suatu masalah beliau keluar, berdiri di atas mimbar dan menyampaikan sesuatu. Nah, hirs dan semangat beliau yang sangat tinggi sampai disebutkan dalam hadis Amr bin Akhtab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh beliau naik di atas mimbar, kemudian khutbah kepada manusia. Terus beliau berbicara sampai masuk waktu duhur. Turun beliau, kemudian melakukan salat duhur. Setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar, khutbah sampai asar. Turun salat asar. Setelah itu naik lagi ke atas mimbar. Setelah itu khutbah sampai asar. Subhanallah. Hirs yang sangat kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ciri seorang dai yang baik. Karena itu kata para ulama rahimahumullah, dan ini ucapan Syekh Ubaid Al-Jabiri, seorang yang kita mengambil ilmu kepadanya itu adalah orang yang terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, salimul mu'taqad. Dia ini orang yang baik akidahnya. Syarat yang kedua, sadidul manhaj. Orang ini lurus manhajnya. Syarat yang ketiga, nasihul lil ummah. Dia senang menasihati umat. Syarat yang ketiga, senang menasihati umat. Nah, maka harus ada sifat tersebut pada seorang talibul ilm, apalagi pada seorang dai ilallah. Dan setiap dari kita punya mas'uliyah untuk memperbaiki umat, yaitu mas'uliyah musytarakah. Iya, walaupun sebenarnya adalah para duat, asalnya adalah ulama, tetapi tidak dihalangi bagi orang yang mempunyai ilmu menyampaikannya sebagaimana yang dia ketahui. Menyampaikan sebagaimana yang dia ketahui, memberi manfaat kepada saudaranya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan juga di dalam hadis Jabir,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dikerjakan. Iya. Ini dasar-dasar di dalam masalah penyampaian ilmu. Nah, baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat. Sifat beliau ini disebut dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kalian membangkang itu sangat berat atasnya. Sedih. Lihat, dai seperti itu. Ada yang menyimpang, sedih ia melihatnya. Harisun 'alaikum. Ia sangat bersemangat atas kalian. Kata para mufassirin, yaitu semangat menunjuki kalian ke jalan yang lurus. Semangat kalian itu berada di atas kebaikan. Ini ciri seorang yang baik, seorang yang merupakan harapan kaum muslimin, menjadi berkah dimanapun dia berada. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan saya dijadikan sebagai orang yang penuh berkah dimanapun ia berada. Wallahul musta'an. Jadi katakan di sini oleh Anas bin Malik, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajulun ala jamalin. Datanglah seorang lelaki dengan mengendarai onta. Fa'anakhahu. Kemudian ia tambahkan, diikat ontanya. Fil masjid, di masjid. Naam, fa'anakhahu. Jadi ikat. Maksudnya dililit bagian begitu dari ontanya untuk diikat. Summa afalahu. Kemudian setelah itu diikat. Ya, diikat di suatu tempat supaya tidak lepas. Summa qala lahum. Kemudian beliau atau kemudian orang ini berkata kepada mereka, ayyukum Muhammadun? Siapa di antara kalian Muhammad? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu muttaki'un baina dhahranayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di tengah punggung mereka. Maksudnya beliau berada di tengah-tengah para sahabatnya. Iya. Ini dari bentuk tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk di tengah para sahabatnya di dalam majelis biasa, beliau duduk di tengah para sahabat. Walaupun kadang beliau naik mimbar, tapi itu dalam posisi yang bentuknya penyampaian. Beliau di atas mimbar, di atas tempat yang tinggi. Tapi bersama para sahabat, beliau duduk di tengah-tengah mereka. Padahal beliau adalah Nabi. Dan ini kejadiannya di kota Madinah. Dan Nabi sudah merupakan pimpinan negara. Masih tetap duduk di tengah para sahabat. Tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita lihat di kalangan para masyayikh kita. Kita dididik dengan pendidikan yang seperti itu. Datang seorang syekh ahli sunnah ke tempatnya, syekhnya dipersilahkan berbicara. Syekh mukbil sendiri kadang hadir di majelis tersebut, kadang duduk di depan. Padahal yang berbicara memberi nasihat murid-muridnya yang datang dari tempat lain. Sebab demikian adab dan etika ilmu. Ya. Dan bukan menunjukkan bahwa yang berbicara lebih alim daripada orang yang mendengar. Belum tentu. Ya. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, ini menunjukkan tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dimiliki oleh kebanyakan orang-orang yang disifatkan mempunyai kekuasaan, mempunyai kerajaan, ya, dan seterusnya. Dan ini diwarisi oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Sampai disebutkan Umar bin Khattab, ya, beliau khutbah dan pakaiannya ada tambalannya. Kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ya.
Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ats-tsani. Tapi keadaannya seperti itu. Iya. Maka ini juga diantara etika dan adab bagi seorang penuntut ilmu. Nah, faqulna, maka kami katakan, hadar rajul al-abyad al-muttaqi. Ini orang yang putih yang bersandar. Di sini pensifatan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu putih orangnya. Cuma disebutkan dalam riwayat lain, beliau putihnya bukan juga terlalu putih, ya, dan juga tidak hitam. Nah, baik, jadi sifatkan ini orang yang putih yang bersandar. Faqala lahu ar-rajul, maka orang ini berkata kepadanya, orang ini yang dimaksud adalah Bimam ibn Sa'labah yang telah disebutkan tadi. Yang bertanya ini namanya Bimam ibn Sa'labah, sebagaimana yang akan disebutkan juga di akhir riwayat. Ya. Langsung ia bertanya, Ibn Abdul Muttalib, wahai anak Ibn Abdul Muttalib, yang menyebut dengan nama kakeknya. Maka di sini kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang ini yang memanggil. Tadinya dicari dengan nama Muhammad saja, dia sebut aina Rasulullah, aina Nabi, tanya aina Muhammad. Setelah itu nanyanya lagi, manggilnya Ibn Abdul Muttalib. Ya. Etika yang paling baik pada seorang guru itu dipanggil dengan panggilan gelarnya atau dipanggil dengan kunyahnya. Itu kebanyakan yang digunakan sebagai adab dan etika kepada guru. Nah, sini dipanggil langsung dengan nama kakeknya Ibn Abdul Muttalib. Ya. Faqala lahu Nabi qad ajabtu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya sudah menjawab kamu. Di sini ditakdir dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari asal penggunaan apa? Kalimat yang sudah lampau, kan begitu. Tapi penggunaannya di sini bermakna takkid. Ya. Belum menjawab pertanyaannya. Maksudnya saya akan jawab seluruh apa yang kamu akan tanyakan. Ya. Ditakbir dengan fi'il madhi supaya kalimatnya menunjukkan penekanan. Faqala ar-rajulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah. Sungguhnya saya bertanya kepada engkau. Sungguhnya saya akan bertanya kepada engkau dan akan menguatkan pertanyaan kepadamu. Ya, maksudnya saya akan bertanya kepada engkau dengan pertanyaan yang sifatnya agak kuat. Maka fala tajid alayya fi nafsik, maka jangan engkau marah padaku. Nah, di sini etika seorang yang bertanya. Kadang pertanyaan sifatnya bentuknya pertanyaan yang kadang-kadang mengharuskan orang yang kita menjawab. Ya. Dan seorang talib kalau bertanya kepada guru, etikanya dibiarkan guru bertanya sesuai dengan keinginannya atau menjawab sesuai dengan keinginannya. Tapi di sini famusyaddidun 'alaika bil masalah. Saya menguatkan masalah ini. Maksudnya kamu harus menjawabnya. Ya. Dan pertanyaan yang harus terjawab. Maka beliau kasih pendahuluan. Fala tajid alayya fi nafsi. Jangan kamu marah terhadap saya, atau jangan kamu temukan rasa marah pada dirimu terhadapku. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salma badala." Bertanyalah kamu apa yang nampak bagimu. Ya, maksudnya apa yang terlintas sekarang padamu, apa yang kamu ingin tanyakan, sekarang kamu pertanyakan semuanya. Diberi kesempatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Nah, di sini kadang kita mengambil faedah. Nabi bertanya, tanya suka hatimu. Dan di malam bersama, Nabi juga ketika ditanya oleh Jibril, ditanya tentang mata sa'ah, beliau tidak menjawab. Berarti tidak seluruh pertanyaan juga Nabi bisa menjawabnya, kan begitu? Ya, sesuai dengan batas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.
Tapi bersamaan dengan itu beliau takkid, hal ma badala, tanya apa yang kamu suka. Ya. Ini semakna dengan ucapan Aisyah. Ketika ditanya tentang cara mandi, bagaimana cara mandi Rasulullah, maka Aisyah bertanya, kamu ketemu dengan orang yang sangat ahli dalam masalah ini. Dia puji dirinya. Ya. Kenapa? Sifatnya supaya yang bertanya ini senang untuk bertanya, dan yang bertanya ini tenang dengan jawabannya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini, ucapan dari Nabi, demikian pula dari para sahabat, itu bukan rekomendasi pada diri mereka. Tapi sifatnya kadang ada qarinah, orang yang bertanya ini butuh diyakinkan, atau orang yang bertanya ini diberikan kalimat-kalimat yang dengan kalimat tersebut dia cerah dan bisa bebas di dalam bertanya. Iya. Dan ini dari etika dan uslub menghadapi orang-orang yang bertanya. Baik. Maka dikatakan oleh orang ini, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Saya bertanya kepadamu dengan Rabb kamu, dengan nama Rabb kamu dan Rabb orang-orang sebelum engkau. Allahu arsalaka ila nasi kullihim. Apakah benar Allah yang mengutus kamu kepada seluruh manusia? Faqala Allahumma na'am. Maka Nabi berkata, Allahumma na'am. Ya Allah, betul. Kalimat Allahumma di sini takkid. Dan orang-orang Arab biasa menggunakannya. Yang sifatnya takkid atau sifatnya tabarruk dalam pembicaraan, mengambil berkah di dalam pembicaraan. Jadi kalau dijawab na'am itu sudah cukup sebenarnya. Tapi di sini tambah Allahumma na'am. Iya. Maksudnya benar Allah yang mengutus saya. Di sini juga kita mengambil faedah bahwa seorang alim itu menjawab sesuai dengan kadar pertanyaan saja. Ya. Kadang seperti itu. Dan kadang dia harus meringkas. Tidak perlu mengulangi konteks pertanyaan. Misalnya seperti yang ditanya, apakah benar Allah yang mengutus kamu kepada seluruh manusia? Tidak harus dia jawab, benar Allah yang mengutus saya kepada seluruh manusia. Cukup dia katakan benar, selesai. Ringkas pertanyaan. Ada ringkas jawaban. Dilihat maslahat. Dilihat maslahat. Dan orang-orang yang bertanya itu berbeda-beda. Cuma di sini Imam Ibn Sa'labah ini terlihat oleh Nabi orang yang akil. Bertanyanya pertanyaan yang betul-betul bijaksana. Dan orang yang paham. Dan ini hadis disebutkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat lain. Dia ini bertanya setelah turun ayat di surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau sesuatu yang kalian tanyakan ini nampak jawabannya akhirnya menjadi jelek bagi kalian. Dan sebagian orang bertanya masalah ini, akhirnya karena dia tanyakan turun ketentuan syariah berat bagi dia. Ya. Dilarang bertanya seperti ini. Nah, di sini Imam Ibn Sa'labah datang dengan pertanyaan yang baik, pertanyaan yang indah. Nah, di sini bisa dipahami orang ini paham, mengerti karena itu wajar kalau jawaban Nabi ringkas. Nah, ya. Jadi sesuai dengan maslahat keadaan. Kadang ada orang yang bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan uslub lain, dijawab dengan jawaban yang panjang. Ya. Kadang ditambah jawabannya, ya. Kadang dirubah bentuk bahasanya oleh beliau. Sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Baik. Maka beliau berkata, kembali Imam Ibn Sa'labah bertanya, Anshuduka billah. Saya bertanya engkau dengan nama Allah. Allahu amaraka an nusalliya as-salawatil khams. Dalam satu nuskah katanya, an tusalliya as-salawatil khams fil yawmi wal lailah. Apakah benar Allah memerintahkan engkau supaya kamu salat 5 waktu sehari dan semalam? Ya, maksudnya engkau salat, ya kalau Nabi salat berarti kewajiban bagi umatnya. Yaitu engkau memerintahkan manusia untuk salat dalam sehari, salat 5 kali pada 5 waktu. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma na'am. Iya, benar. Kemudian ia kembali bertanya. Nah, di sini kita juga bisa mengambil faedah
bahwa seorang itu bertanya, kalau bentuk pertanyaannya banyak, ya, maka boleh dia bentuk pertanyaan itu beberapa kali. Ya. Sebenarnya kalau ingin digabung, bisa aja dia gabung. Apakah benar Allah yang memerintah kamu salat, puasa, zakat? Kan bisa digabung ya. Tapi dia ingin takkid pada setiap masalah. Makanya pertanyaannya bisa-bisa. Ya, dibuat beberapa pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga etika dari orang yang bertanya. Ya. Etika dari orang yang bertanya. Nah, kadang seorang punya permasalahan, dia tanyakan langsung, dia tulis dalam satu pertanyaan. Ya. Kalau misalnya yang ditanya pandai mentafsir, pandai merinci, dalam masalah mungkin dia rinci. Bahwa dari pertanyaan ini mungkin ada 10 masalah harus diterangkan. Ya mungkin bisa dia rinci. Tapi kadang sebagian orang yang ditanya tidak memungkinkan untuk langsung berpikir seperti itu, merinci dari 10 sisi. Tapi kalau dia rinci pertanyaannya satu persatu, nah, maka si alim lebih ringan untuk mengarahkan jawaban. Ya. Ini juga dari etika di dalam bertanya. Dipahami? Dilihat. Dan ini berkaitan dengan keadaan dan kondisi. Iya. Nah, karena itu salah satu etika dan keistimewaan seorang talib ilmu, kalau dari semenjak awal dia belajar pandai menyusun pertanyaan. Ya. Jangan bertanya seenaknya saja. Yang mumpung nggak tahu siapa yang menulis, tanya saja. Nah, dia harus pandai menyusun pertanyaan ringkas, ya padat, kemudian penuh dengan adab dan etika. Kalau dia latih dirinya semenjak dini di atas adab ini, akhlak ini, insyaallah taala di masa-masa depan dia akan mempunyai kelebihan dalam banyak masalah. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, kembali Imam Ibn Sa'labah bertanya, "Ansyaduka billah." Saya bertanya kepada engkau dengan nama Allah. Allahu amaraka an nasuma hadha asy-syahr min as-sanah? Apakah Allah yang memerintahkan engkau supaya kami salat bulan ini? Maksudnya bulan apa? Bulan Ramadan. Dari 1 tahun atau dari tahun ini? Qala na'am. Beliau berkata, iya. Allahumma na'am. Beliau berkata, Allahumma na'am. Qala anshuruka billah. Kemudian Imam Ibn Sa'labah bertanya lagi. Saya bertanya kepada engkau dengan nama Allah. Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqah min agniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina? Apakah Allah yang memerintah engkau untuk mengambil sedekah ini, maksudnya zakat ini, kamu ambil dari orang kaya kami, kemudian kamu bagi kepada orang fakir kami? Ya. Nabi menjawab, Allahumma na'am. Karena Nabi berkata, Allahumma na'am. Iya, iya benar. Nah di sini dari kandungan hadis sedekah yang diinginkan di sini zakat, diambil dari orang kaya. Menunjukkan zakat itu ada ketentuan, bukan pada setiap orang. Ya. Pada orang-orang yang mampu, punya kelapangan, dibagi kepada fuqara. Ini zakatnya. Ya. Sifatnya zakat harta, dikhususkan di sini dibagi kepada fuqara, bukan penyebutan bahwa penyalurannya hanya kepada fakir saja. Tidak. Ya, ada 8 asnaf disebut dalam surah Taubah. Orang-orang yang mendapatkan zakat. Tapi di sini dikhususkan fuqara min babit taglib, hukum kebanyakan. Kebanyakan penerimanya adalah al-fuqara. Nah, dan juga menunjukkan bahwa zakat itu utamanya disalurkan di tempat itu sendiri. Diambil dari orang kayanya di tempat itu, juga disalurkan ke tempat itu juga. Iya. Itu utamanya. Tidak disalurkan ke tempat lain kecuali kalau ada keperluan atau sesuatu yang maslahatnya lebih besar. Baik. Faqala ar-rajulu, maka orang ini berkata, amantu bima ji'ta bih. Saya beriman terhadap apa yang kamu bawa. Wa ana rasulun man wara'i min qaumi, dan saya adalah utusan orang-orang di belakangku dari kaumku. Nah, di sini lihat ya, Imam Ibn Sa'labah diutus oleh kaumnya. Menunjukkan bahwa ilmu itu ya kadang butuh perantara. Perantara dalam penyampaian, ada orang yang menjadi perantara antara mereka dan antara orang yang berilmu. Ya. Dan ini sudah merupakan kebiasaan amman salaf dari para ulama yang terdahulu rahimahumullah. Ya.
ketika terjadi fitnah di Basrah, bid'ah pertama kali muncul di Basrah, dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani tentang masalah al-qadar. Maka yang berangkat bertanya adalah Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman bin Humaid al-Himyari. Mereka berangkat dari Basrah menuju ke Mekah, bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Iya, ada utusan. Dan ini penting sifatnya. Apalagi kalau dalam suatu masalah yang masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di tempat tersebut. Maka kadang dia harus mengutus utusan kepada orang yang alim, kepada alim ulama besar misalnya, untuk mempertanyakan sesuatu tersebut. Iya. Nah, seperti yang dilakukan di sini. Dan sering sekali kita ketemukan dalam hadis-hadis datang wafat rombongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan beberapa hari berkunjung begitu. Ini dalam banyak riwayat. Rombongannya Malik ibn al-Huwairith. Mereka mendapatkan faedah yang sangat banyak sekali. Sampai ada riwayat beliau tentang masalah salat. Kemudian rombongan yang siapa namanya? Al-Hakam ibn Hazm Al-Qulayfi ada di dalamnya. Ketiga, dia berkata, kami dalam wafat 7 orang. Dan saya melihat Nabi khutbah bersandar di atas tongkat. Ini juga rombongan dia. Kemudian rombongan dari Rabi'ah juga datang berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkunjung. Kalau dia berada di suatu tempat, di tempat tersebut tidak ada alim dari alim ahli sunnah, atau orang yang bisa mengajarkan, menunjukkan kepadanya sunnah Rasulullah, maka harusnya dia mengadakan rihlah. Ada kunjungan, pakai itu 1 pekan, 2 pekan, mengambil ilmu. Ya. Walaupun 1 hari mendapatkan faedah tersebut lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Demikian. Dan ilmu itu adalah perkara yang tidak bisa dinilai dengan kehidupan dunia. Satu amalan saja tidak bisa dinilai dengan kehidupan dunia. Ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, rakaata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Ibadah sunnah dan menuntut ilmu lebih baik daripada itu. Nah, ini saja 2 rakaat pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dunia itu tidak ada nilainya kalau ingin dibandingkan dengan ilmu. Biaya yang sedikit keluar untuk melakukan perjalanan itu tidak senilai dengan manfaat yang dia dapatkan untuk kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena itu seorang hendaknya berpikir pikirannya untuk negeri akhirat. Dan ingat, kata para ulama, faedah yang paling ringan diketemukan atau faedah yang paling ringan diketahui oleh seorang penuntut ilmu, dia harus tahu bahwa dunia itu adalah hina. Itu faedah yang paling ringan yang seorang penuntut ilmu harus tahu, bahwa dunia adalah hina. Sehingga jangan sampai ilmu tersebut direndahkan, ya, dan atau kehidupan dunia lebih tinggi di atasnya. Nah, harus dia dahulukan dan ilmu lebih dia pentingkan atas segala sesuatu. Iya. Kemudian beliau perkenalkan di sini di akhirnya. Ya, maka memperkenalkan itu tidak harus di depan. Ya. Seperti misalnya datang suatu diinterogasi semuanya, siapa kamu, ya, asalmu dari mana dan seterusnya. Itu tidak harus dari depan. Kadang ada maslahatnya, butuh ditanya, ada takkid dalam satu permasalahan, tidak apa-apa dia tanya. Tapi kalau dia lihat orang tersebut kelihatannya ingin baik atau kelihatannya bisa diarahkan, walaupun tidak tahu namanya, nggak apa-apa. Ya. Dia menjawab pertanyaan. Sini Nabi belum tahu siapa orang ini, dan Nabi sudah menjawab pertanyaannya. Di akhirnya baru dia memperkenalkan dirinya. Kata beliau, wa ana Bimam ibn Sa'labah, aku Bani Sa'd bin Bakr. Dan saya adalah Bimam ibn Sa'labah. Aku, saudara. Kalimat saudara dalam penggunaan bahasa Arab terkadang bermakna saudara kandung, kadang bermakna saudara seiman, kadang bermakna satu suku. Ya. Nah, kadang bermakna satu suku atau satu kaum, begitu. Nah, di sini maknanya satu kaum. Nah, jadi dia dari suku Bani Sa'd bin Bakr.
Baik, selesai hadisnya. Kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, rawahu Musa. Hadis ini diriwayatkan oleh Musa. Ya. Itu Musa ibn Salamah. Taib. Nah, hadis ini disebutkan diriwayatkan oleh Musa. Musa adalah Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabudaki Al-Minqari. Disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam biografi beliau. Ya. Ujian dan sana membantah Al-Azdi yang melemahkannya. Baik. Kemudian kata beliau, wa Ali bin Abdul Hamid, dan Ali bin Abdul Hamid. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebut bahwa riwayatnya disambung oleh Imam Tirmidzi. Ya, Ali bin Abdul Hamid. Keduanya meriwayatkan dari Sulaiman. Ya. Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin Bilal atau Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. An Thabit, dari Thabit, yaitu Thabit bin Aslam Al-Bunani. An Anasin, dari Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan ini. Ini dibawakan mutabaah oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, seperti itu. Madan dulu. Ayo, al-muadzin yuadzin. Bukhari rahimahullahu taala dalam bab setelahnya, bab ma yudkaru fil munawalati wa kitab ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldani. Bab apa yang disebut tentang al-munawalah. Al-munawalah bentuknya seorang guru memberi kepada muridnya sebuah kitab. Kemudian dia katakan ini riwayat. Maka riwayatkanlah dari saya. Itu namanya munawalah. Sama kalau misalnya saya punya kitab riwayat, saya kirim kepada orang di negeri lain, ya. Maka dia boleh meriwayatkan dari saya kitab tersebut. Dan itu namanya munawalah. Biasanya kalau diambil dalam bentuk munawalah, itu dengan kalimat amba'ana digunakan oleh ulama belakangan. Atau sebagian ulama terdahulu pakai kalimat amba'ana fulan. Iya. Itu di antara penggunaannya. Sebagaimana yang telah kita uraikan. Munawalah terbagi dua. Ada munawalah makrunun bil ijazah, dan ada munawalah gairu makrun bil ijazah atau khaliyah anil ijazah. Ada munawalah yang disertai dengan ijazah, disertai dengan izin. Ini kitab saya berikan kepada kamu, silahkan kamu riwayatkan. Nah, ini izin, silahkan. Tapi ada juga bentuknya hanya diberikan saja, ini kitabku, sudah pergi. Nah, apakah ini dibolehkan meriwayatkan? Hanya diserahkan, tidak ada tasrih, tidak ada penetapan dia diberi izin. Maka yang seperti ini boleh dia meriwayatkan menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa? Sebab dia berikan. Kalau memang tidak untuk ditulis atau tidak untuk diriwayatkan, untuk apa dia beri? Kan begitu? Ya, kecuali kalau memang ada indikasi kuat, mereka ia tidak mengisi, tidak memberikan izin untuk meriwayatkan. Tidak memberi izin untuk meriwayatkan. Baik. Ini dari keindahan tartib Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau masih dalam rangkaian membicarakan tentang bagaimana cara menyampaikan ilmu, menyandang ilmu itu. Setelah membahas tentang penggunaan haddatsana, akhbarana, amba'ana, kemudian beliau jelaskan tentang masalah qiraah, membaca kepada guru, ya, kedudukannya di dalam timbangan ahli hadis. Sekarang beliau lanjutkan dengan masalah al-munawalah. Dan munawalah ini termasuk turuqut tahammul al-mu'tabarah, bentuk-bentuk penyandangan ilmu yang dianggap di kalangan jumhur ulama ahli hadis. Iya. Ini yang beliau takriri di sini. Dan beliau juga terangkan masalah yang kedua dalam bab ini, yaitu ahlul ilm menulis ilmu kemudian disebarkan ke negeri-negeri. Iya. Disebarkan ke negeri-negeri. Ini sudah merupakan kebiasaan. Ya, karena itu kita lihat bagaimana risalah-risalah para a'immah rahimahumullah. Ya. Seperti kitab Asy-Syijizi. Beliau mengirim risalah ke ahli Zabid dalam risalah akidah tersendiri.
Nah, Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadits diminta oleh sebagian orang di negeri Jilan. Beliau tulis akidah itu untuk mereka. Demikian pula Imam Ahmad pada sebagian negeri dia tulis akidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akidah Hamawiyah, ditulis untuk orang-orang di Huma. Akidah Wasitiyah diminta oleh sebagian orang dari Quba. Beliau tuliskan. Ya, akidah Tadmuriyah, permintaan dari sebagian tempat. Beliau tulis. Ya, demikian. Maka ini sudah merupakan kebiasaan dari para ulama rahimahumullah taala menulis dengan ilmu. Ya. Dan ini harusnya dilestarikan. Karena itu, ya, di kalangan salafiyun juga di belakangan mereka menulis buku, menulis ilmu, kemudian menerbitkan buku-buku. Semuanya itu adalah faedahnya menyebarkan ilmu di tengah umat dan menyampaikan ilmu di berbagai negara. Iya. Baik. Kemudian beliau sebutkan beberapa asar atau beberapa perkara yang mendukung bab ini. Kata beliau, waqala Anas, dan berkata Anas, nasakha Utsman al-Masahif. Utsman menulis atau menasakh. Kalimat nasakh itu memindah. Bisa bermakna memindah, bisa bermakna menukil. Iya. Al-Masahif, mushaf. Faba'atha biha ila al-afaq. Kemudian setelah itu dia kirim ke afaq, ke berbagai negeri, ke ufuk. Iya. Kisahnya masyhur sekali. Utsman bin Affan mengumpulkan para qurra. Kemudian apa yang mereka tulis dari tulisan Al-Quran dikumpulkan oleh Utsman dalam satu mushaf. Kemudian inilah yang dikirim ke berbagai negeri. Nah, itulah yang disebut dengan mushaf Utsman atau mushaf Madinah yang sampai sekarang kita masih baca. Nah, iya. Baik. Wara'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id. Dan Ibnu Umar berpendapat. Dan juga Yahya bin Sa'id. Akhirnya di sini Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sebab diletakkan sebelum Imam Malik. Artinya tingkatannya adalah tingkatan di atas Imam Malik rahimahullahu taala. Iya. Baik, betul ya, ini Said Al-Ansari. Disebut Jawal Hafidh bin Hajar. Nah. Wa Malik dan juga Imam Malik. Ketiganya berpendapat dalika jaiz. Dalika jaizan. Hal tersebut adalah boleh. Maksudnya meriwayatkan dengan munawala itu boleh. Wahtajja ba'du ahli al-Hijaz fil munawala bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ahli Hijaz berhujjah di dalam bolehnya munawalah. Ia berhujjah dengan hadis Nabi, haitsu kataba li amiris sariyah kitaban. Tatkala Nabi menulis kepada pimpinan pasukan, ya, sebuah tulisan, sebuah kitab. Waqal, dan beliau berpesan, la taqra'hu, jangan kamu buka kitab itu, hatta sampai tablugha makana kada wa kada, sampai kamu tiba di negeri ini dan itu. Nah, ya, hadis ini yang beliau isyaratkan adalah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jadi Nabi berpesan, ditulis surat, dia kirim pasukan, ada surat beliau tulis. Kata beliau kepada pimpinan pasukan, jangan kamu buka pasukan, jangan kamu baca surat ini sampai kamu tiba di tempat ini dan ini. Disebut nama tempatnya. Nah, falamma balagha dzalikal makan qara'ahu 'alan nas. Maka begitu sampai di tempat itu, ia pun membaca suratnya kepada manusia, wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memerintah mereka dengan perintah Nabi atau mengabarkan kepada mereka tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bagaimana siasat perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul detail. Ya, kadang beliau sampaikan, kadang beliau utus dahulu, nanti belakangan keluar pesannya dan seterusnya. Ini termasuk perkara yang ada di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kesimpulan tentang munawalah telah kita uraikan. Sekarang kita baca dua hadis yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata beliau, haddatsana Ismail bin Abdullah
Ini adalah Ismail bin Abdullah ibnu Yahya al-Uwaisi, dikenal dengan al-Uwaisi. Dan Imam Al-Bukhari punya guru lain namanya Ismail bin Abdullah juga, tapi lebih dikenal dengan nama Ismail ibnu Abi Uwais. Biasanya meriwayatkan dari Imam Malik. Biasanya sini meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad. Jadi ini Ismail bin Abdullah bin Yahya al-Uwaisi. Qala, beliau berkata, haddatsani Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf az-Zuhri, itu nama lengkap beliau. Dan beliau ini orang yang paling kuat dalam meriwayatkan sirah Ibnu Ishaq, Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar Abu Bakar. An Salih, dari Salih, an Ibnu Syihab, dari Salih dari Ibnu Syihab. Siapa Salih dari Ibnu